Bapak dan Ibu ya. Baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan sesuai kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa diperkenankan. Baik, berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai kegiatan, saya mohon izin untuk mendokumentasikan peserta pemetaan kompetensi dari Balai Besar POM Jakarta. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kamera. Kita mulai dari slide yang pertama. Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan, saya tunggu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Baik, dari slide pertama. Untuk slide kedua. Lanjutkan slide-nya yang ketiga. Mohon diaktifkan sebentar Bapak dan Ibu. Di sini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Terima kasih banyak yang sudah mengaktifkan. Mohon izin sebentar untuk mendokumentasikan Bapak dan Ibu. Untuk slide yang keempat. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Dengan mood yang baik untuk pagi hari ini. Kita akan melakukan pemaparan materi terkait tentang apa yang akan kita lakukan mulai tanggal 14, yaitu pemetaan kompetensi manajerial dan juga pemetaan kompetensi teknis. Kepada Kepala Balai Besar POM Jakarta, saya mohon izin untuk menyampaikan materi nanti akan dibuka oleh Mas Satria selaku subkoordinator. Mungkin dari Mas Satria dipersilahkan Mas Satria untuk membuka kegiatan. Baik, terima kasih Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam saya buat Kepala Balai Besar POM Jakarta, pejabat struktural, koordinator dan subkoordinator di lingkungan Balai Besar POM Jakarta. Mohon izin, saya mewakili Kepala PPSDM serta koordinator penilaian dan sertifikasi SDM yang sekiranya membuka ya, kita jadwalkan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, namun karena ada kegiatan lain sehingga saya mewakilinya. Baik, sama seperti yang telah kami sampaikan pada saat feedback kompetensi dari hasil pemetaan kompetensi Balai Besar POM Jakarta di tahun 2019 gitu ya. Jadi untuk tahun ini, di tahun 2022, jadi untuk Balai Besar POM Jakarta itu akan melakukan reassessment gitu. Jadi asesmen ulang, di mana hasil penilaian kompetensi 2019 kami update lagi, sehingga kami nanti bisa melihat progresnya gitu ya, selama tahun 2019, 2020, 2021, apakah ada progres gitu ya, peningkatan kompetensi yang diharapkan gitu. Nah, saya ingin menekankan kembali gitu ya bahwa kegiatan reassessment ini itu ditujukan untuk bukan hanya updating data pegawai, tetapi juga menjadi database kompetensi yang akan digunakan oleh Biro SDM POM untuk
menjaring talent, gitu ya, talenta-talenta yang memang diproyeksikan, gitu ya, diproyeksikan untuk menduduki jabatan subkoordinator, koordinator ataupun jabatan struktural ke depannya. Dan talent-talent ini nanti yang akan di-challenge, gitu ya, yang akan di-challenge sehingga bisa menjadi kader pemimpin Badan POM ke depannya, baik di pusat, loka ataupun di balai. Adapun hasil pemetaan ini nanti akan kami sampaikan, gitu ya, akan kami sampaikan secara terbuka, maksudnya terbuka terbatas itu masing-masing pegawai bisa mengakses hasil pemetaan kompetensi di akun SIASN serta bisa mendapatkan feedback, gitu ya, feedback hasil penilaian kompetensi. Mungkin dari Bapak Ibu yang sekiranya berminat, gitu ya, untuk bisa mendapatkan evaluasi, bisa mendapatkan pencerahan dari hasil penilaian kompetensi, PPSDM POM sangat terbuka untuk memberikan feedback kepada Bapak Ibu. Rencananya untuk feedback ini nanti kami lakukan secara berkala, yaitu setahun 4 kali di akhir Maret, intinya di akhir triwulan ya, di akhir triwulan untuk kita melaksanakan feedback secara terjadwal. Nanti mekanismenya akan kami sampaikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini yaitu bertema optimizing ya, self potensial itu sebenarnya dalam sosialisasi ya, tahun kemarin memang kami judulnya sosialisasi, tapi untuk temanya di tahun ini kami ganti, gitu ya, sesuai dengan ada di background Bapak Ibu. Itu sebenarnya persiapan ya, untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu mengikuti penilaian kompetensi dalam rangka reassessment ini. Jadi apa-apa saja yang akan diukur, bagaimana caranya nanti kita bisa menunjukkan kompetensinya, nanti bisa didengar ya dari informasi yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini, baik dari tim manajerial sosial kultural ataupun dari tim teknis, ya. Dan kami harap Bapak Ibu juga tetap bersemangat supaya punya nilai manfaat, karena hasil penilaian kompetensi ini bukan hanya bermanfaat bagi organisasi, tapi juga sebenarnya individu mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Jadi kita punya refleksi sejauh mana sih kompetensi kita, dan nanti juga akan dijelaskan apa itu perbedaan kompetensi, potensi, dan kinerja. Gitu ya. Jangan sampai nanti salah persepsi, kalau misalnya hasil penilaian kompetensinya rendah, berarti kinerjanya rendah. Tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri. Baik, mudah-mudahan dari kegiatan kita yang dibuka pada pagi hari ini sampai nanti kegiatan berakhir di akhir pemetaan kompetensi, semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan secara maksimal. Demikian pembukaan singkat ya. Nanti juga penutupannya bisa langsung oleh hostnya, langsung ditutup, gitu ya. Tidak perlu secara formal, Mbak Wina dan rekan-rekan yang lain. Untuk pemetaan kompetensi Balai Besar POM Jakarta tahun 2022 dibuka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria untuk pembukaannya hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk men-share screen kegiatan atau apa yang akan kita dengarkan terkait materi pemetaan kompetensi dan kompetensi manajerial dan teknis. Baik, hari ini akan dilakukan pemaparan materi terkait optimalisasi potensi diri ya Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan briefing tentang pemetaan kompetensi individu. Adapun pemetaan kompetensi yang dilakukan ini berada dalam lingkup tugasnya PPSDM, di sini spesifik kepada bagian koordinator penilaian dan sertifikasi kompetensi SDM,
di mana di bawahnya ada subjek penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan juga di sini kita lihat ada subkoordinator penilaian kompetensi teknis dan sertifikasi SDM POM. Jadi sesuai dengan fungsinya nanti akan ada penilaian pada aspek manajerial dan sosial kultural, dan juga ada penilaian kompetensi terhadap kompetensi teknis seperti itu. Layanan PPSDM di sini kalau kita lihat ada 6 poin. Yang pertama terkait tentang pemetaan dan uji kompetensi. Yang akan kita lakukan di sini adalah pemetaan kompetensi pada poin pertama. Yang kedua ada pendidikan formal melalui tubel, IBOL, dan beasiswa. Poin yang ketiga ada juga pelatihan klasikal dan non-klasikal. Juga yang keempat ada interactive learning yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk pengembangan kompetensi melalui aplikasi IDEAS, dan juga informasi melalui aplikasi Simfoni seperti itu. Dan juga poin kelima adalah terkait tentang pembinaan PFM, baik dari internal PPSDM maupun PFM yang ada di luar Badan POM seperti itu. Poin yang terakhir adalah juga memanajemen agen perubahan. Peran PPSDM POM dalam sistem merit di sini ada 3 poin utama, yaitu bisa kita lihat di poin ketiga, 4, dan 8, terkait pengembangan karir dan kompetensi melalui pemberian feedback. Jadi ketika nanti akan dipetakan, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat hasil pemetaan kompetensi manajerialnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Silakan ketika Bapak dan Ibu membaca hasil laporan dan mungkin masih kurang memahami apa yang dimaksud dalam laporan tersebut, silakan mengajukan surat untuk diberikan pemberian feedback atau umpan balik. Juga melakukan promosi dan mutasi. Dalam hal ini adalah kontribusi PPSDM untuk menyediakan database terhadap penilaian kompetensi yang sudah dilakukan kepada para pegawai di lingkungan Badan POM. Yang ketiga adalah penerapan sistem pendukung melalui sistem aplikasi yang akan digunakan Bapak dan Ibu dalam menjawab soal-soal ataupun ujian dalam pemetaan kompetensi, yaitu melalui si pena temanku untuk manajerial dan apotek untuk teknis bagi para PFM. Kita masuk ke dasar hukumnya. Pemetaan kompetensi ini tentu ada regulasi yang mengatur. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini dasar aturannya adalah melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, di mana di sini dibunyikan perlu adanya kompetensi bagi para PNS. Juga di pasal 69, kompetensi jabatan ASN meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Di PP 11 tahun 2017 juga di sini mengatur tentang kompetensi yang harus dipetakan atau yang harus dinilai terhadap PNS tersebut. Apakah PNS tersebut sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya atau belum, perlu dilakukan pemetaan kompetensi. Baik. Di sini ada beberapa regulasi juga yang mengatur terkait tentang kompetensi teknis. Di sini ada Perka BPOM nomor 15 tahun 2017 tentang standar kompetensi teknis JFPFM di tingkat terampil. Ada Perka BPOM nomor 16 tahun 2017 tentang pedomannya seperti apa sih pelaksanaan uji kompetensi teknis. Bapak dan Ibu bisa melihat atau acuan dari regulasi tersebut bisa Bapak Ibu baca di sini. Tentang Perka BPOM nomor 18 tahun 2017 adalah tentang standar kompetensi teknis jabatan PFM. Jadi kalau mau melihat standar kompetensi untuk jenjang level pertama atau JF PFM pertama, muda, madya seperti itu, untuk teknisnya tuntutannya seperti apa, Bapak dan Ibu bisa membaca Perka BPOM nomor 18 tahun 2017. Kita lihat di baris yang kedua, di sini ada Permenpan 38 tahun 2017. Di sini mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki di jenjang jabatan pada kompetensi manajerial dan sosial kultural. Bapak dan Ibu bisa melihat di Permenpan 38 tahun 2017, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. Di antaranya seperti integritas, komunikasi,
kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, itu bisa Bapak dan Ibu baca di sini. Untuk pelaksanaannya seperti apa sih kegiatan pemetaan kompetensi pada aspek manajerial, Bapak dan Ibu bisa baca Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019. Dan terkait tentang assessment center dan juga pemanfaatan talent pool, di sini juga ada acuan regulasinya, yaitu Permenpan Nomor 3 Tahun 2020. Oke, kalau kita melihat bagaimana sih gambaran penilaian individu itu gitu. Jadi ada 3 aspek utama yang bisa kita lihat di sini. 3 sasaran yang berbeda. Yang pertama adalah ketika kita mengacu untuk melihat potensi diri, itu akan dilakukan penilaian melalui psikotes. Seperti itu Bapak dan Ibu. Karena potensi itu berada pada lini kecenderungan individu, jadi itu adalah suatu motif dari dalam diri, bagaimana karakter dia untuk berpikir, bagaimana dia mengelola emosi seperti itu, atau interaksi sosialnya seperti apa sih, dorongan dari dalam dirinya, itu termasuk dalam aspek potensi. Jadi aspek potensi ini cenderung bisa berubah, tapi sangat minim sekali karena itu tertanam dari pengalaman yang sudah sangat lampau sejak dari kecil, bagaimana pola asuh orang tua seperti itu yang akan mempengaruhi potensi diri pada individu. Lalu kalau kita lihat di sini ada aspek kompetensi. Di sini ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang dilakukan adalah melalui penilaian, melalui pemetaan kompetensi yang akan kita lakukan pada tanggal 14 nanti, adapun juga bisa dilakukan melalui uji kompetensi. Untuk pengembangannya sendiri, sangat mungkin untuk diubah, karena melalui pelatihan, coaching, mentoring, atau belajar mandiri, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa mereka terapkan kepada situasi atau bagaimana dia merespon situasi ketika dia sudah punya pengetahuan tersebut. Jadi ketika dia sudah punya pengetahuan dan dia punya kesempatan untuk menerapkan pengetahuan tersebut, itu akan menjadi suatu tindakan. Ketika tindakan itu berulang, itu akan menjadi suatu perilaku, dan itu yang namanya kompetensi gitu. Jadi kompetensi itu adalah sesuatu tindakan yang tampak di permukaan, sedangkan potensi itu adalah dorongan dalam diri yang tidak tampak di permukaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di sini kita lihat ada aspek yang lain, yaitu kinerja. Biasanya dilakukan penilaian melalui SKP maupun angka kredit. Jadi sasarannya adalah output. Jadi bagaimana tugasnya diselesaikan, outputnya dilihat seperti apa gitu. Apakah tugasnya selesai atau tidak, seperti itu. Kalau kompetensi lebih melihat bagaimana proses dia menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Jadi di sini ada perbedaan besar antara kompetensi dan kinerja. Intervensinya bisa melalui bimbingan kinerja dari atasan atau pimpinan maupun reward atau punishment. Baik, di sini untuk penilaian kompetensi sendiri bisa dilakukan dalam 3 poin seperti yang tadi dijelaskan. Ada pemetaan kompetensi, ada uji kompetensi yang dilakukan khusus kepada PFM untuk ranah tugasnya PPSDM, juga seleksi terbuka dan talent pool. Untuk pemetaan kompetensi sendiri ini dilakukan untuk seseorang yang sudah duduk dalam jabatan. Jadi karena dipetakan sesuai dengan tuntutan jabatan dia, misalnya dia tubel misalnya seperti itu, dan dia kembali duduk di jabatan fungsional muda, maka ada tuntutan dia harus berperilaku kerja sebagai seorang JF muda. Seperti itu. Itu yang akan dilakukan pemetaan. Ini juga berada di poin 2. Dilakukan bagi JF yang telah pindah unit atau bidang. Di poin 3, dilakukan dalam rangka memetakan gap kompetensi pegawai. Untuk uji kompetensi, di sini bisa kita lihat ada 3 aspek juga, diikuti oleh pejabat fungsional yang akan menduduki atau naik jabatan. Yang kedua, sebagai syarat jabatan atau pemenuhan syarat jabatan. Yang ketiga, jadwal menyesuaikan dengan periode kenaikan pangkat atau jabatan. Penilaian kompetensi juga berkontribusi untuk pemilihan melalui seleksi terbuka maupun
talent pool seperti itu dilakukan dalam rangka pengisian JPT di lingkungan Badan POM melalui shelter atau seleksi terbuka sebagai pertimbangan pimpinan, jadi sebagai bahan rekomendasi. Apakah diisi dengan orang yang tepat atau tidak, itu bisa lihat database yang sudah dilakukan melalui assessment center yang dilakukan di seleksi terbuka ataupun talent pool. Target pemetaan kompetensi, kalau kita lihat di sini siapa sih yang harus mengikuti pemetaan kompetensi itu gitu. Jadi ada SDM yang baru mengikuti penilaian di tahun 2019 atau sebelumnya. Jadi di sini ada keharusan untuk updating setiap 3 tahun sekali untuk melakukan reassessment. Jadi ketika Bapak dan Ibu merasa, oh saya sudah dipetakan tahun 2019 dan itu memang ada database kami di sana untuk Bapak dan Ibu, pemetaan hasilnya tahun 2019 ada, tapi ada tuntutan dalam peraturan juga kalau itu harus di-updating setiap 2 atau 3 tahun sekali, seperti itu. Lalu poin yang kedua adalah sasarannya siapa sih? SDM yang belum memiliki data kompetensi sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Lalu yang ketiga adalah SDM yang telah menyelesaikan tugas belajar dan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional atau struktural. Lalu yang keempat adalah PNS angkatan yang baru, angkatan 2019 sampai dengan 2020, yang sudah diangkat JFT dan belum pernah mengikuti pemetaan kompetensi. Juga PNS yang telah mengikuti UKOM, jadi ketika mungkin Bapak dan Ibu mendapatkan hasil UKOM, jadi UKOM kan ada teknis, ada juga manajerial ya. Ketika dilakukan penilaian di UKOM dan Bapak dan Ibu merasa kemarin saya di UKOM memenuhi syarat kok hasilnya seperti itu. Jadi ketika memenuhi syarat itu ada standar yang berbeda. Jadi ketika UKOM standarnya adalah 68%, sementara untuk pemetaan kompetensi sendiri standarnya lebih tinggi yaitu 78%, sehingga peserta-peserta yang UKOM mungkin yang targetnya masih di bawah 78 diwajibkan untuk melakukan pemetaan kompetensi kembali gitu untuk mencapai standar persentase yang ditetapkan. Baik, kita masuk ke pemaparan materi terkait manajerial dan sosial kultural. Sesuai standar kompetensi manajerial dan sosial kultural, kita mengacu di Permenpan RB 38 tahun 2017, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada beberapa poin kompetensi manajerial yang harus dimiliki, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, bagaimana mengelola perubahan atau beradaptasi pada perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Sebelum memulai pemetaan kompetensi tanggal 14 besok, mungkin ada baiknya Bapak dan Ibu melihat kembali Permenpan 38 tahun 2017 untuk melihat definisi dari masing-masing kompetensi ini seperti apa sih gitu. Untuk integritas itu maksudnya apa gitu, bisa Bapak dan Ibu baca di sana. Juga hal yang terpenting adalah melihat level kompetensinya. Jadi kalau kita lihat di sini bagi fungsional umum atau JF pemula gitu atau pelaksana, dia tuntutannya berada di level 1. Bapak dan Ibu bisa membuka Permenpan 38, bisa dibuka, di sana ada beberapa kompetensi, misalnya integritas, dia seorang pelaksana, maka tuntutannya dia berada di level 1. Bisa dibuka integritas level 1, di sana ada indikatornya apa sih, indikator perilaku yang mencerminkan seseorang berperilaku integritas di level 1, seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk level jabatan selanjutnya, misalnya Bapak dan Ibu berada di JF pertama, JF pelaksana, di sini tuntutan levelnya ada yang di level 2 dan level 1 bisa di cross check kembali di Permenpan 38. Jadi sebelum tes dimulai, Bapak dan Ibu sudah memiliki gambaran tuntutan di level jabatannya, kompetensi manajerial, harusnya saya seperti apa sih kalau misalnya saya ini di PFM pertama, misalnya seperti itu, maka Bapak dan Ibu silahkan dibuka, dipahami, jangan dihafalkan, karena ketika dihafalkan itu akan jadi sia-sia tanpa pemahaman. Jadi mohon dibaca dan dipahami maksud dari kompetensi ini apa, tuntutan di level jabatannya apa, seperti itu.
Berlaku juga di JF muda, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini tuntutannya ada di level 3, sedangkan untuk JF Madya tuntutannya ada di level 4, setara dengan perilaku yang harus dicerminkan oleh eselon 2 gitu. Demikian juga JF utama ada di level 5 dan 4. Baik, kita masuk ke salah satu kompetensi. Mungkin untuk mendapatkan pemahaman, tadi kita lihat ya ada beberapa level kompetensi sesuai level jabatan di Permenpan 38 tersebut. Salah satunya mungkin bisa kita coba sedikit lihat di sini ada level integritas. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi ada definisi, biasanya di Permenpan 38 ada definisi integritas itu apa, silakan dipahami definisi tersebut. Lalu Bapak dan Ibu melihat, misalnya Bapak dan Ibu berada di JF pertama. Di regulasi tersebut juga sudah mengatur JF pertama itu harusnya berada di level keberapa. Dia ada di level ke-2. Jadi ketika saya sebagai JF pertama, saya tidak cukup jika hanya menampilkan perilaku integritas bahwa saya menolak gratifikasi, saya tidak pernah menerima suap gitu. Kalau kita baca deskripsi di sini, ketika saya tidak menerima suap, saya tidak menerima gratifikasi, itu masih berada di level 1, yaitu bertingkah laku sesuai dengan perkataan, jujur seperti itu ya, melaksanakan peraturan gitu. Dia ketika dia bertindak untuk dirinya sendiri, itu masih berada di level 1, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat kembali laporan, misalnya Bapak dan Ibu tuntutannya di level 2, tapi ternyata di sana ada gap kompetensi, Bapak dan Ibu capaiannya hanya di level 1, tidak berarti bahwa Bapak dan Ibu tidak berintegritas, tidak seperti itu. Bisa jadi Bapak dan Ibu menampilkan perilaku bahwa Bapak dan Ibu tidak menerima gratifikasi gitu. Ketika evidence-nya seperti itu, bukti perilaku yang ditampilkan seperti itu masih di level 1. Sementara tuntutannya adalah mampu mengingatkan atau mengajak orang lain untuk bertindak sesuai nilai dan norma, seperti itu. Bisa juga integritas itu levelnya 0, bukan berarti juga tidak berintegritas. Bisa juga Bapak dan Ibu belum menampilkan perilaku yang mencerminkan integritas itu sendiri gitu. Jadi dimohon dipahami tuntutannya seperti apa, berada di level mana, dan dilihat di sini indikatornya apa, seperti itu. Indikator di sini ya, indikator perilaku kalau di sini maksudnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu berada di JF pertama, tuntutannya di level 2, maka contoh tindakannya apa sih? Contoh tindakannya ada di 2.1, 2.2, dan 2.3. Mungkin ini sih yang harus dipahami sebelum mengerjakan penilaian kompetensi manajerial untuk tanggal 14 besok. Baik, untuk kompleksitas jabatan dan metode yang digunakan bisa kita lihat di sini ya. Ketika Bapak dan Ibu berada pada jabatan JF terampil sampai JF muda dan tidak termasuk dalam usulan talent pool, ataupun Bapak dan Ibu adalah jabatan fungsional umum atau pelaksana, maka besok hanya akan mengerjakan situational judgment test atau tes kompetensi. Ini adalah capture kami untuk mendapatkan kompetensi, yaitu dari poin yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengerjakan tes kompetensi. Gambarannya seperti apa nanti akan kita lihat. Itu hanya mengerjakan pilihan ganda, jadi ada soal, dan silakan dipilih poin yang menurut Bapak dan Ibu yang benar yang seperti apa. Jadi tidak ada benar dan salah, tapi pilihan Bapak dan Ibu nanti akan mengacu pada level kompetensi, seperti itu. Untuk capture kompetensi ada di tes kompetensi, tapi Bapak dan Ibu juga nanti akan mengerjakan tes gaya belajar, isinya berupa soal, silakan dipilih ya atau tidak, seperti itu. Nanti juga diarahkan untuk aplikasinya nanti akan dipaparkan juga, dan ketika nanti akan pelaksanaan di Zoom meeting nanti akan didampingi juga. Bapak dan Ibu juga akan melakukan evaluasi kegiatan ketika tes kompetensi dan gaya belajar sudah diselesaikan. Baik, untuk jabatan koordinator, subkoordinator,
JF Madya dan jabatan fungsional yang masuk dalam usulan talent pool akan mendapatkan metode assessment center. Jadi soalnya akan beda ya Bapak dan Ibu. Ketika masuk dalam usulan talent pool, maka dia akan mengikuti beberapa simulasi dan pengisian key kompetensi di sini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Bapak dan Ibu akan mengerjakan analisa kasus. Jadi nanti akan masuk ke aplikasi, nanti akan kami dampingi di Zoom meeting juga untuk pengisian analisa kasus. Jadi ketika Bapak dan Ibu membaca soal, silakan diisikan, nanti ada lembar kosong di sana, silakan dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan dan silakan mencerminkan kompetensi yang dituntut pada level jabatan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Lalu setelah melakukan pengisian analisa kasus, akan dilakukan pengisian atau pembuatan PowerPoint. Nanti akan diberikan waktu untuk membuat PowerPoint. Kami tidak menilai bagaimana bagusnya PowerPoint tersebut, tapi kami menilai isi dari apa yang dituangkan di PPT tersebut. Lalu tanggal 15 nanti akan dilakukan presentasi di hadapan asesor terkait tentang analisa kasus yang Bapak Ibu isi, tanggal 14. Di tanggal 15 juga akan dilakukan pengisian key kompetensi. Jadi untuk key kompetensi ini sendiri akan dilakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Silakan menyesuaikan waktu yang kosong di mana karena pertanyaannya cukup banyak dan mohon diisi ini terkait tentang pengalaman Bapak dan Ibu kurang lebih 2 sampai 3 tahun terakhir tentang apa yang sudah pernah dilakukan. Silakan diceritakan situasinya seperti apa sejelas-jelasnya tentang peran Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tentang kompetensi tersebut seperti itu. Lalu di tanggal 1 atau 2 Maret nanti untuk peserta koordinator, subkoordinator, JF Madya, dan JF yang termasuk talent pool akan dilakukan wawancara kompetensi. Ada yang luring dan juga ada nanti yang daring. Sebagian nanti akan dibagi. Silahkan diceritakan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah memahami Permenpan 38 tahun 2017, lalu yang kedua mengerti perilaku atau tuntutan di level jabatan Ibu harusnya seperti apa sih gitu. Silakan dipilih pengalaman terbaik Bapak dan Ibu untuk disampaikan kepada asesor. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait tentang pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, silakan disampaikan dan dipilih pengalaman terbaiknya seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk struktural ini akan diampu oleh asesmen pihak ketiga atau vendor. Ini untuk kepala balai seperti itu nanti akan diakses oleh pihak ketiga. Oke, usulan talent pool ya, ada 28 orang. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya nama-namanya siapa saja yang masuk ke dalam talent pool. Untuk koordinator pasti wajib ikut, untuk subkoordinator wajib, Madya juga wajib, dan ini beberapa yang di Anpek Muda atau PFM Muda, di sini ada Pranata Keuangan juga. Ini usulan talent pool dari Balai yang akan ikut serta dalam pemetaan melalui metode assessment center yang tadi ya, yang saya jelaskan, ada analisa kasus, itu ada presentasi, ada key kompetensi, gitu, ada wawancara juga. Dan kompetensi itu dipotret dari jawaban Bapak dan Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu tuliskan, apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, itu akan mencerminkan perilaku yang akan nanti kami nilai. Jadi asesornya akan berbeda. Yang menilai analisa kasus secara tertulis, nanti asesornya berbeda. Yang melakukan presentasi, nanti asesornya beda lagi. Nanti yang ketiga, wawancara, nanti Bapak dan Ibu juga akan bertemu orang yang berbeda, seperti itu. Kami potret dari problem analisis, presentasi, dan key kompetensi, juga wawancara kompetensi. Beberapa simulasi dan juga wawancara ini akan menampilkan konsistensi perilaku Bapak dan Ibu, gitu, yang akan kami sandingkan dengan acuan di Permenpan 38 tahun 2017 tadi. Selain pengisian tersebut, nanti Bapak dan Ibu mohon juga mengerjakan tes gaya belajar, juga evaluasi kegiatan setelah wawancara kompetensi dilakukan. Mbak Mina,
Ya, Mungkin Ibu. tadi jadwalnya 1 sampai 2 Maret ya Mbak ya untuk wawancara ya? Oh iya, maaf, 1 Iya. sampai 2 Maret ya. Baik, makasih Mbak. Terima kasih koreksinya, Bu. Oke, ini kita lihat ada tools penilaian kompetensi, ada psikotes. Ini tidak dilakukan di Balai Besar POM Jakarta. Psikotes ini kita akan melihat IQ atau kecerdasan individu itu seperti apa. Nanti ada rata-ratanya dan ada laporannya sendiri. Bagaimana dia bersikap dalam situasi kerja atau kecenderungan sikap kerja dan kemampuan dia dalam berpikir itu seperti apa. Itu dinilai dari atau dipotret dari psikotes seperti itu. Lalu di poin kedua ada situational judgment test. Ini adalah potretnya untuk kompetensi bagi jabatan non talent pool ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada tes kompetensi yang isinya pilihan ganda tadi. Isinya adalah persoalan atau situasi. Jadi ada ragam situasi dengan tokoh yang berbeda. Bapak dan Ibu silakan memposisikan diri kepada seseorang di dalam soal tersebut. Ketika Bapak dan Ibu dalam posisi tersebut, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Silakan dipilih A, B, C, D, dan E seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, jawaban Bapak dan Ibu tidak ada benar dan salah, tapi nanti akan mengacu kepada level kompetensi, seperti itu sistem penilaiannya. Yang ketiga, ada simulasi leaderless group discussion. Ini adalah diskusi kelompok. Ini juga tidak dilakukan di Balai Besar POM Jakarta untuk besok. Ini salah satu simulasi yang dilakukan untuk melihat atau melihat cerminan perilaku seseorang dalam situasi diskusi seperti apa gitu. Itu biasanya akan diobservasi dan dilakukan pencatatan oleh asesor. Lalu poin yang keempat adalah simulasi in-tray. In-tray itu disposisi surat, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengerjakan di tahun 2019 ya, ada beberapa lembar surat yang harus dijawab, yang harus direspon. Ini juga tidak dilakukan untuk simulasi in-tray. Yang akan dilakukan yang ini, problem analisa kasus. Seperti itu. Jadi ada situasi kerja mungkin yang sering terjadi dalam lingkup instansi atau organisasi. Lalu analisa kasus tersebut akan dipresentasikan di hari berikutnya di tanggal 15 seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu di sini mohon tidak hanya menjawab dengan singkat gitu. Kayak misalnya ada beberapa permasalahan dalam soal yang kami harapkan bukan pengelompokan permasalahan saja gitu. Jadi ketika mungkin kita baca di kamus kompetensi gitu, ada menggunakan metode dalam melakukan analisa kasus gitu. Jadi beberapa dari asesi hanya mengelompokkan, misalnya diminta untuk metode dia misalnya memilih SWOT gitu, dia hanya memindahkan beberapa permasalahan, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, seperti itu. Ketika dia hanya membuat diagram seperti itu masih dalam pengumpulan informasi, jadi belum ada analisa di sana. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan analisa, artinya Bapak dan Ibu bisa melihat ketika ada kekuatan dan ada kelemahan, apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk menjawab permasalahan tersebut yang kami harapkan seperti itu. Sesuai dengan tuntutan levelnya, ketika mungkin di level madya misalnya, itu tuntutannya tidak hanya melakukan analisa, tapi juga bagaimana dia bisa memitigasi resiko. Jadi ketika muncul permasalahan dan Bapak dan Ibu bisa melihat nih, mengintegrasikan berbagai permasalahan tersebut, seperti itu terus menciptakan beberapa alternatif solusi, tapi Bapak dan Ibu bisa mengantisipasi mungkin nanti akan terjadi resiko atau masalah apa ya, itu bisa Bapak Ibu tuangkan di dalam analisa tersebut. Jadi intinya seperti melakukan suatu kajian kecil di sana ya untuk menjawab analisa kasus yang akan dilakukan tanggal 14, maaf yang tertulis. Untuk presentasi silakan dikomunikasikan maksud Bapak dan Ibu jika mungkin masih belum tertangkap maksud yang dituliskan, belum tertangkap oleh asesor, silakan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu tentang isi dari analisa kasus tersebut dalam format PowerPoint seperti itu. Lalu di poin ke-6 ini terkait kuesioner kompetensi, ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah tentang pengalaman Bapak dan Ibu dalam bekerja gitu.
ketika ada prestasi terbaik mungkin yang Bapak dan Ibu pernah lakukan, baik itu dalam tim dari BPOM sendiri atau mungkin Bapak dan Ibu pernah berkolaborasi dengan instansi lain, silakan dituangkan dalam key kompetensi ini. Seperti itu. Baik, di sini salah satu contoh situational judgment test-nya seperti apa sih gitu yang akan dilakukan untuk peserta non-talent pool ya. Di sini nanti akan dihadapkan pada 50 sekian soal. Mohon diperhatikan juga waktu ketika menjawab, karena ketika ada soal yang tidak terjawab, itu akan mempengaruhi level capaian, level kompetensinya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Risa bekerja sebagai kritikus makanan di sebuah majalah ternama. Gitu. Ketika Bapak dan Ibu melihat soal ini, posisikan Bapak dan Ibu sebagai seseorang yang bernama Risa, dan dia berposisi atau menjabat sebagai kritikus makanan gitu. Jadi setiap situasi akan ada tokoh yang berbeda, akan ada situasi yang berbeda, silakan memposisikan diri seperti itu. Di sini dia salah seorang senior di tempat kerjanya baru saja membuka usaha makanan. Risa diminta tolong mengulas makanan tersebut agar lebih banyak diketahui oleh banyak orang. Dua teman Risa yang ikut mencoba makanan di restoran tersebut mengalami diare dan pusing tepat setelah makan di sana. Risa yang memesan makanan yang berbeda dari dua temannya baik-baik saja, dan rasa makanan sudah sesuai seleranya. Apa yang dilakukan Risa menghadapi situasi tersebut? Dan di sini maksudnya Bapak dan Ibu sebagai tokoh yang bernama Risa dan menghadapi situasi tersebut ya. Ada teman yang diare dan pusing gitu, sementara dia sebagai kritikus makanan. Nah, apa sih yang dilakukan Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu sebagai Risa gitu? Silakan dipilih poinnya A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Jadi maksud dari saya tadi mengapa Bapak dan Ibu harus membaca Permenpan 38 tahun 2017 itu tidak hanya untuk peserta talent pool, tapi juga untuk peserta non-talent pool yang mengerjakan tes kompetensi ini. Jadi Bapak dan Ibu melihat tuntutan tugas saya di level jabatan saya apa ya? Jadi mungkin tidak sebatas untuk menyampaikan informasi saja, jadi ada tuntutan lain gitu yang harus saya lakukan. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pemahaman tersebut, sekali lagi tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami level jabatan tersebut tuntutannya apa sih? Itu untuk bahan referensi Bapak dan Ibu untuk menjawab soal SJT tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, di sini kita lihat di SJT Situational Judgment Test atau tes kompetensi ini, soal akan mengarahkan kebiasaan berperilaku peserta sesuai kompetensi yang dinilai. Jadi tips untuk mengerjakannya yang pertama, memilih pilihan tindakan yang paling tepat atau win-win solution untuk semua pihak yang terlibat dalam soal. Seperti itu. Jadi ketika Bapak dan Ibu hanya bertindak untuk diri Bapak Ibu sendiri, itu ketika kita mencermati kamus itu masih di level 1, seperti itu. Seperti tadi integritas ya. Ketika saya hanya menolak gratifikasi, itu Bapak dan Ibu sudah berintegritas tapi masih di level 1. Poin yang kedua kita lihat di sini, tips untuk mengerjakan SJT mengedepankan prinsip yang tepat, efektif, dan efisien. Jadi ketika membaca soal jangan terlalu lama, jangan terlalu terfokus pada satu soal saja, tapi juga mempertimbangkan di sana ada waktu yang terhitung mundur, dan Bapak dan Ibu bisa manajemen waktunya supaya bisa terisi semua soal. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga, jangan perlu terlalu terburu-buru dalam mengerjakan soal. Jadi perlu manajemen waktu di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak terlalu lama, tapi juga tidak hanya sekilas-sekilas saja menjawabnya supaya hasilnya juga optimal. Yang keempat, membutuhkan fokus tinggi dan tidak bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Baik. Salah satu kendala peserta mengapa hasilnya tidak optimal karena ketika mengerjakan dia mengerjakan hal yang lain gitu. Seseorang tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa melakukan pekerjaan di dua hal yang sama. Ketika dia multitasking, dia hanya mengalihkan perhatiannya dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu terpecah, itu akan mempengaruhi fokus Bapak dan Ibu dalam memahami soal. Jadi jawaban yang akan disampaikan pun nanti tidak akan optimal. Jadi diharapkan ketika
melakukan tesnya nanti, tidak melakukan pekerjaan yang lain ya Bapak dan Ibu. Jadi fokus mengerjakan tes tersebut. Oke, untuk latar belakang permasalahan dalam soal di sini berisi peran peserta dan masalah apa yang akan dihadapi dalam beberapa kalimat saja. Jadi pilihan untuk penyelesaian masalah terdiri dari poin A sampai dengan E. Nah, untuk problem analisis, ini adalah analisa kasus. Ini soal khusus untuk usulan talent pool, termasuk koordinator, subkoordinator, dan koordinator, subkoordinator, juga usulan talent pool di sini ada tuntutannya melalui menjawab permasalahan organisasi yang berisi informasi atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh organisasi. Berisi instruksi apa saja sih yang harus diselesaikan untuk soal tersebut. Nanti ada poin-poin apa yang harus Bapak Ibu jawab, di sana ada. Silakan dijelaskan, tidak secara tidak perlu terlalu banyak. Yang kami butuhkan adalah lebih ke jawaban yang spesifik, detail apa yang perlu dilakukan gitu dalam menjawab masalah tersebut. Jadi problem analisis ini menilai bagaimana individu dapat terlibat untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, silakan dibaca permasalahan secara seksama, juga poin-poin masalah yang ditangkap. Jadi Bapak dan Ibu ketika membaca silakan sambil dituliskan poin-poin prioritas apa sih yang harus dicermati seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut yang bisa diterapkan secara konkret dan detail. Jadi di sana kami tidak membutuhkan secara teorinya harusnya seperti apa, tidak seperti itu, tapi apa sih tindakan efektif atau konkret yang bisa diterapkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Seperti itu. Yang poin yang keempat, jangan menulis hanya poin-poin saja. Ya. Ingin bertanya, tadi kan katanya langsung ke solusi pemecahan. Nah, solusi pemecahan itu apakah tidak berdasarkan analisis kita dulu? Apakah kita sampaikan sistem analisis yang dilakukan atau bagaimana? Atau langsung saja ke hasil gitu. Misalnya ada satu permasalahan, kemudian setelah kita lakukan evaluasi, ternyata intinya permasalahan ini, intinya ini, kemudian cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, cara kita menganalisis itu perlu disampaikan kan apa tidak, Bu Wina? Untuk kayak misalnya kita proses untuk mendapatkan identifikasi masalah perlu dituangkan poin-poinnya, Bu. Jadi di sini maksudnya tidak perlu diceritakan teori yang diambil itu, teori siapa itu tidak dibutuhkan di sini. Jadi lebih kepada tindakan apa yang bisa dilakukan dalam melihat permasalahan tersebut. Nanti ada beberapa poin pertanyaan, nanti akan dipandu juga oleh asesor ketika mengerjakan. Jadi ada poin-poin di sana yang harus dijawab seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa fokus ke pertanyaan dan menjawab soal tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, Mbak Wina. Oke, jangan menulis hanya poin-poin inti saja, tapi juga secara rinci, seperti membuat kajian pemecahan masalah. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk hasil penilaian kompetensi manajerial. Jadi ketika kita sudah melakukan pemetaan kompetensi manajerial, nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hasilnya di CASN Bapak dan Ibu masing-masing ketika sudah di-upload datanya oleh PIC-nya. Seperti itu. Di sini juga ada yang bisa diakses untuk khusus pimpinan unit atau Kabak TU yang bisa melihat secara global gitu hasil pemetaannya seperti apa di Balai Besar POM Jakarta, bisa diakses oleh akunnya Kabak TU. Baik, bagaimana sih caranya supaya kita tahu hasilnya? Bapak dan Ibu bisa masuk ke CASN, masuk ke kompetensi, lalu pilih penilaian kompetensi dan riwayat penilaian kompetensi manajerial. Ketika sudah diklik, nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini ada nama, ada pangkat, ada jabatan, di sini ada unit kerja. Bapak dan Ibu bisa melihat job person match ini adalah standar untuk dikatakan optimal. Seperti tadi yang disampaikan, ketika dia optimal, maka persentase yang diharapkan adalah 78%. Ketika masih di bawah, berarti dia masih di bawah standar yang harus dimiliki di level jabatan yang bersangkutan.
silakan diklik panah yang sebelah kiri ini untuk melihat hasil dari pemetaan yang dilakukan untuk aspek manajerial. Oke, ketika diklik untuk peserta non-talent pool yang mengerjakan tes kompetensi, nanti akan langsung ada rincian seperti ini. Ada standar nilainya, skornya berapa, gap-nya berapa, gitu. Ketika di-scroll ke bawah, itu bisa melihat gambaran manajerial dan kepemimpinannya seperti apa, lalu gambaran relasinya seperti apa, gambaran bagaimana dia mencapai suatu hasil itu seperti apa, nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu untuk hasilnya. Lalu juga tertuang kompetensi yang unggul apa sih dari Permenpan 38 itu, jadi ada 9 kompetensi ya Bapak dan Ibu. Di situ nanti akan dituangkan kompetensi yang unggul yang dimiliki Bapak dan Ibu apa, dan yang perlu pengembangan seperti apa. Termasuk juga saran pengembangan, ada saran untuk unit, untuk pengembangan saya itu apa, saran untuk dari atasan kepada kita juga ada, saran untuk diri kita sendiri, untuk pengembangan diri yang bisa kita lakukan juga nanti tertuang di sana. Seperti itu. Nah, ini untuk peserta talent pool, koordinator, subkoordinator, seperti itu nanti akan ada tampilan yang sama. Di sini ada hasilnya, standarnya berapa, hasilnya berapa, dan gap-nya berapa. Dan untuk yang melakukan metode assessment center sendiri, nanti ada laporannya sendiri yang akan dibuat oleh asesornya. Biasanya nanti kita melakukan diskusi terlebih dahulu dengan asesor yang mencermati jawaban Bapak dan Ibu di analisa kasus, lalu yang melakukan observasi ketika presentasi, dan juga yang melakukan wawancara. Nanti kita akan melakukan diskusi namanya asesor meeting. Nanti kita akan menyepakati konsistensi jawaban Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi penilaian tidak subjektif kepada yang mewawancarai, tapi ada 3 orang di sana yang mencermati perilaku Bapak dan Ibu. Konsisten atau tidak, dan melihat standar dengan levelnya sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Nanti akan ditemukan hasil atau capaian dari tiap level kompetensi. Bapak dan Ibu bisa diklik, lihat PDF jika sudah diupload oleh PIC-nya nanti, akan dilihat di sini, jika diklik, nanti muncul laporan dari apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan dalam pemetaan kompetensi. Seperti itu. Oke, ketika Bapak dan Ibu sudah melihat, bisa dibaca sendiri ya Bapak dan Ibu hasilnya seperti apa, gambaran perilakunya seperti apa, gap-nya saya di mana, seperti itu. Ketika membaca sendiri dan mungkin kurang memahami maksud dari laporan tersebut, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan surat untuk dilakukan feedback atau umpan balik dari kami, dari PPSDM, untuk mengkomunikasikannya secara lisan, seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau misalnya hanya membaca kita saja, ada mispersepsi gitu terhadap apa yang dituangkan di laporan, Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk dilakukan feedback. Untuk pengembangan kompetensi, jadi ketika Bapak dan Ibu melihat ada gap kompetensi, misalnya saya dipetakan dan saya punya gap kompetensi, saya capaiannya hanya 3 seperti itu, sementara tuntutan saya harusnya di level madya misalnya, tuntutan saya harusnya komunikasi itu di level 4, jadi saya punya gap kompetensi 1 tingkat yang harus dilakukan. Bapak dan Ibu bisa mengakses IDIAS, di sana ada beberapa topik untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada di Permenpan 38. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya secara mandiri dan mengikuti pelatihan tersebut. Oke, di sini ada beberapa referensi yang Bapak dan Ibu bisa lihat di IDIAS. Jadi ketika saya punya gap kompetensi di integritas, saya bisa mencarinya, judul modul pelatihannya adalah Integrity from Heart, misalnya seperti itu. Bisa diketikkan di IDIAS dan Bapak dan Ibu bisa melakukan pengembangan kompetensi sendiri melalui aplikasi tersebut. Caranya seperti apa? Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mengakses IDIAS ya. Jadi masuk ke linknya di ppsdm.pom.go.id/IDIAS, silakan masukkan login dan di sini password sesuai dengan user dan passwordnya si ASN. Setelah itu diklik login. Nah, ditelusuri pelatihan silakan diklik dan masukkan tadi ya pelatihan manajerial tadi yang tertuang di sini. Silakan Bapak Ibu pilih atau diketikkan, misalnya Bapak dan Ibu ingin
pelatihan, misalnya gap saya ada di integritas. Oh, saya akan tulis memimpin dengan integritas seperti itu. Bisa diklik di telusuri pelatihan dan dituliskan di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya terkait tentang isian yang akan dilakukan melalui aplikasi Pena Temanku, itu akan disampaikan oleh Virus. Mungkin Virus sudah ada ya, Bapak ya. Silakan Mbak Virus untuk pemaparan materi untuk penggunaan aplikasi Pena Temanku. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wina. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait bagaimana penggunaan dari Pena Temanku. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, sudah tampil ya untuk tampilannya Bapak Ibu. Sudah, Mbak. Oke, sekarang sudah jelas ya untuk tata cara ujian kompetensi manajerial dan juga teknis. Di sini nanti Bapak Ibu bisa membuka melalui akses portalnya yaitu ppsdm.com.go.id/portal/dgims/. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini, di mana Bapak Ibu silakan bisa masukkan NIP, nomor induk pegawai Bapak Ibu, nanti akan langsung muncul namanya Bapak Ibu masing-masing di sini di bagian nama ini di bawahnya NIP itu. Kemudian silakan diklik I'm not a robot, lalu silakan bisa login. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana ada asesmen online yang Bapak Ibu akan bisa klik langsung di asesmen online. Dia akan muncul fakta integritas. Di sini Bapak Ibu silakan bisa centang untuk seluruhnya. Kemudian bisa klik setuju. Setelah diklik setuju akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan ada DISC, psikotes, manajerial dan sosial kultural, serta teknis. Untuk besok Bapak Ibu tidak perlu melakukan yang DISC ataupun psikotes, hanya manajerial, sosial kultural, dan teknis. Selanjutnya, untuk yang manajerialnya, adalah namanya Pena Temanku, di mana nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian manajerial dan sosial kultural. Nah, ketika sudah diklik di sini, nanti akan tampil halaman ppsdm.com.go.id/Pena Temanku. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan username beserta username Bapak Ibu dan passwordnya adalah menggunakan NIP atau nomor induk pegawai. Jadi misal nomornya 19910102015011001, silakan dituliskan di username, lalu di copy kemudian dipaste di bagian password. Setelah itu silakan di login. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana di bagian sini nanti akan ada nama Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dicek, pastikan nama Bapak Ibu sudah sesuai. Kemudian akan ada di course overview, itu Bapak Ibu ada course ataupun batch apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan, penilaian kompetensi apa gitu. Besok akan ada pemetaan Jakarta, kemudian nanti akan ada kodenya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang merupakan yang masuk ke dalam talent pool, serta juga JF Madya, dan juga struktural dan subkoordinator dan koordinator, itu nanti akan ada assessment center. Kemudian untuk yang lainnya, selain yang tadi saya sebutkan, itu berarti akan menggunakan SJT begitu. Kemudian nanti silakan diklik di bagian overview, course overview-nya ini. Nanti sesuai dengan masing-masing Bapak Ibu akan beda-beda ya untuk kode-kodenya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana ada pengantarnya, kemudian ada petunjuk mengerjakannya. Di bawah sini juga akan ada untuk memulai tes itu, silakan Bapak Ibu bisa klik di bagian soal yang tersedia. Nah, di soal yang tersedia ini adalah tampilan untuk yang UKM passing, tapi untuk yang besok akan berbeda Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu tidak perlu, istilahnya tidak perlu
khawatir atau panik ketika melihat klik soalnya ini berbeda gitu. Karena memang berbeda-beda. Namun sudah saya pastikan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan yang sesuai dengan pengelompokan jabatan Bapak Ibu gitu. Kemudian selanjutnya, jadi untuk yang tadi untuk yang EZT atau untuk yang bukan talent pool ataupun bukan yang koordinator, subkoordinator ataupun JF Madya, nanti akan tampilannya itu akan ada tes kompetensi BPOM. Tapi kalau untuk yang Madya dan juga talent pool dan koordinator, subkoordinator, nanti akan muncul ada problem analisis, presentasi, kemudian ada kuesioner kompetensi, skala gaya belajar, dan juga ada evaluasi. Nah, selanjutnya nanti ketika Bapak Ibu klik di setiap setiap batch soalnya, itu nanti akan muncul penjelasan ataupun instruksi dari apa sih yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu. Nanti akan ada muncul juga percobaannya diperbolehkan 1, kemudian kuis ini akan berlangsung sekitar berapa menit atau berapa jam, itu akan ada muncul juga. Dan nanti Bapak Ibu silakan bisa klik mencoba kuis sekarang. Tapi perlu saya ingatkan ketika Bapak Ibu mengklik mencoba kuis sekarang, itu artinya bukan mencoba dalam artian habis dicoba terus selesai gitu, enggak. Tapi mencoba itu artinya benar-benar melakukan tesnya gitu. Jadi benar-benar dimulai tesnya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik mencoba kuis sekarang, akan ada soal yang diberi kode. Nah, nanti kodenya akan kami beritahukan ketika di hari H. Nanti kami juga akan pandu menggunakan Zoom. Gitu. Nanti akan muncul, setelah diklik mencoba kuis sekarang, ada quiz navigation di sebelah kanan. Di situ akan ada nomor soal, dan kemudian ada tulisan finish attempt serta waktu tersisa. Nah, di waktu tersisa ini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa waktu tersisa ini berupa countdown atau hitung mundur ya. Jadi Bapak Ibu pastikan memanage waktunya dengan baik supaya waktu yang diberikan itu bisa optimal digunakan untuk mengerjakan soal. Kemudian di bagian yang ada warna abu-abu ini itu sebenarnya ada angka. Nah, ketika ini angka itu berarti angka soal ya, nomor soal. Jadi kalau abu-abu itu tandanya Bapak Ibu sudah mengisi di nomor tersebut. Apabila warnanya masih putih itu artinya Bapak Ibu belum mengisi di nomor tersebut. Begitu. Kemudian klik finish attempt itu untuk mengakhiri pengerjaan tes. Ketika diklik finish attempt, nanti akan muncul tampilan seperti istilahnya mengkonfirmasi gitu. Kayak Bapak Ibu di nomor 1 itu sudah jawabannya sudah disimpan, nomor 2 jawabannya sudah disimpan, berarti Bapak Ibu sudah mengisi dan jawabannya sudah disimpan. Tapi kalau ada tulisan belum dijawab, itu artinya Bapak Ibu belum menjawab soal tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau masih di halaman ini, bisa kembali ke halaman yang misalnya belum dijawab, misalnya nomor 3 tadi. Bapak Ibu bisa klik di quiz navigation nanti di kanan tadi, di bagian sini nanti akan ada muncul lagi, itu diklik nomor 3 misalnya seperti itu, atau nomor berapa yang masih putih gitu. Nah, itu untuk kembali langsung ke nomor soal yang dimaksud gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu atau bisa menggunakan tadi return to attempt ya Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu ada yang masih belum dijawab gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah yakin dan jawabannya sudah disimpan semua, dan Bapak Ibu sudah merasa tidak perlu mengganti jawaban kembali, silakan Bapak Ibu bisa klik submit all and finish. Itu artinya jawaban Bapak Ibu sudah disimpan semua dan sudah selesai gitu mengerjakannya. Nah, apabila Bapak Ibu kehabisan waktu, secara otomatis jawaban Bapak Ibu akan tersimpan gitu dan akan tertutup sendiri halamannya gitu. Nah, kemudian apabila sudah di-submit all and finish, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian bisa diklik back to course, atau kembali ke halaman petunjuk untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan tes yang lainnya. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan untuk pena temanku. Sebenarnya Bapak Ibu sudah saya enroll untuk masuk ke pena temanku, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek di halaman
ppsdm.pom.go.id/penatemanku secara langsung untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sudah saya masukkan ke dalam sistem dan nama Bapak Ibu sudah sesuai gitu dengan NIP Bapak Ibu gitu. Bisa Bapak Ibu langsung coba. Sebentar, mungkin saya langsung praktekkan juga. Ya. Ini, jadi ppsdm.pom.go.id/penatemanku. Kemudian halamannya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan di bagian username itu NIP Bapak Ibu ya. Ini karena saya menggunakan akun dummy, saya menggunakan nomor 123456789. Lalu ini Bapak Ibu silakan ganti dengan NIP Bapak Ibu. Kemudian ini dikontrol, di copy, kemudian dipaste di bagian password, lalu login. Nah, akan muncul di sini nanti dicek apakah benar namanya sudah sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kemudian di bagian course overview ada tulisan ayo mencoba si pena temanku, JKT. Di sini Bapak Ibu bisa istilahnya bisa mencoba dulu untuk di sini supaya Bapak Ibu bisa lebih familiar dengan bagaimana sih isinya gitu. Walaupun besok mungkin tidak seperti ini banget gitu ya, karena yang Bapak Ibu untuk yang SJT nanti pilihan ganda. Kalau untuk Bapak Ibu yang Aceh akan kebanyakan esai gitu. Nah, di sini ketika tadi diklik ayo mencoba si pena temanku, kemudian nanti akan muncul kan pengantar penilaian kompetensi dan petunjuk untuk mengerjakan. Nah, ketika ada di sini, ayo mencoba mengerjakan soal, diklik, akan muncul ini petunjuknya, kemudian ada tulisan juga bahwa waktunya 1 jam gitu. Kemudian bisa diklik mencoba kuis sekarang. Nah, di sini akan diberi info bahwa waktu mengerjakan kuis adalah 1 jam. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimkannya sebelum berakhir. Anda yakin akan memulai kuis sekarang? Gitu. Tapi kalau untuk yang besok juga akan ada permintaan kode soal. Nah, itu nanti juga akan muncul di bagian sini. Nanti bisa silakan diisi. Kemudian diklik Start Attempt. Nah, ketika sudah Start Attempt, nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian quiz navigation ada nomor 1, 2, 3. Kemudian ada waktu yang tersisanya ini hitung mundur. Lalu di sini adalah bagian soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi nama lengkap. Ini misalnya tadi nama lengkap gitu. Nah, kemudian bisa diklik next page. Nah, bisa dilihat di quiz navigation ada warna abu-abu ya Bapak Ibu. Nah, ini artinya kan saya sudah menjawab di nomor 1 begitu. Nah, ini nomor 2 dan nomor 3 masih putih gitu. Kalau masih seperti ini, ketika kita klik finish attempt, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nomor 1 jawaban disimpan, nomor 2 dan 3 belum dijawab. Ketika Bapak Ibu ingin kembali ke halaman nomor soal yang belum dijawab, bisa menggunakan return to attempt, atau bisa langsung di bagian quiz navigation-nya ini. Jadi bisa langsung jump to kemana nomor yang belum diisi gitu. Nomor 2, nomor induknya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gitu ya. Next page. Nah, ini jabatan misalnya. Terus ketika semua sudah sampai di halaman terakhir akan ada muncul juga finish attempt di bagian bawah, di bagian kanan bawah. Bisa diklik bagian yang sini atau di bagian yang di quiz navigation, nggak masalah Bapak Ibu. Ketika dari klik finish attempt, kemudian sudah ada jawaban sudah disimpan semua. Nah, ketika jawaban sudah disimpan semua dan waktunya masih ada sisa, itu Bapak Ibu silakan bisa submit all and finish ketika Bapak Ibu sudah sangat yakin dan tidak ada lagi jawaban yang ingin diganti. Apabila Bapak Ibu masih merasa, saya mau ngecek lagi deh gitu, itu silakan bisa di return to attempt kembali. Kemudian apabila sudah yakin, bisa di submit all and finish. Nah, masih ada konfirmasi ulang lagi, jadi untuk memastikan lagi Bapak Ibu udah sangat yakin gitu. Jadi submit all and finish, dan akhirnya sudah ada tulisan bahwa finish. Gitu ya Bapak Ibu.
Nah, ketika udah finish, nanti di bagian sini sebenarnya ada back to the course, karena ini tadi hanya ada satu course saja ya istilahnya di halaman awal, jadi tulisannya real-time quiz. Tapi sebenarnya tidak akan seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk bagaimana cara pengerjaan simulasi dari PNS temanku. Besok juga masih akan kami dampingi juga apabila Bapak Ibu masih kurang jelas. Untuk yang sekarang, sekian. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan untuk yang teknis ya, kepada Mbak Bintang atau Mbak Rani. Makasih, Fai. Ya, silakan Mbak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon izin, apakah suara saya jelas terdengar? Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Saya dan Mbak Rani akan mewakili untuk persiapan pemetaan kompetensi di Balai Besar POM di Jakarta. Saya akan mencoba share screen dulu Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Bu. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Mbak Wina dan Fairuz sudah coba memaparkan untuk penilaian kompetensi yang manajerial, saya akan mencoba menyampaikan untuk bagian yang teknis. Kita mulai dari standar kompetensi yang masih digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi teknis Bapak Ibu. Sampai saat ini kita masih menggunakan PK Badan POM nomor 15 dan PK Badan POM nomor 18 tentang standar kompetensi JFM, jenjang keterampilan dan jenjang keahlian, dan untuk cara penilaian kompetensi teknisnya masih mengacu ke PKB POM nomor 16 tahun 2017. Kemudian untuk progres untuk penyusunan standar itu sendiri pada tahun 2019 sudah diterbitkan kamus kompetensi berupa persetujuan kamus kompetensi urusan pemerintah bidang pengawas farmasi dan makanan. Kemudian tahun 2020 sudah diterbitkan persetujuan standar tentang standar kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang pengawasan farmasi dan makanan. Kemudian berproses juga untuk penyusunan kerangka unjuk kerja kompetensi. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan review standar kompetensi teknis karena adanya perubahan OTK baru, dan dilakukan juga review kamus dan standar kompetensi, dan sampai saat ini Bapak Ibu masih berproses untuk penyusunan pedoman penilaian uji kompetensinya. Untuk standar kompetensi teknis ini Bapak Ibu mungkin bisa dibaca di dalam slide-nya. Standar kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian atau sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti ini sifatnya itu hard skill ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk manajer kan sifatnya kan seperti apa? Soft skill. Nah, kalau untuk standar kompetensi teknik ini terdiri dari dua bagian, baik itu kompetensi umum dan kompetensi inti. Untuk kompetensi umum ini, sesuai dengan standar kompetensi itu masih ada 5 unit kompetensi, dan 5 unit kompetensi ini merupakan 5 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh semua PFM pada setiap jenjang. Kemudian yang berbeda adalah kompetensi intinya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kompetensi ini merupakan inti dari masing-masing fungsi pelaksanaan tugas pokoknya. Jadi kita bedakan berdasarkan fungsi PFM di Badan POM. Seperti ada fungsi pengujian kimia ataupun pengujian biologi, fungsi pemantauan dan KIE, pendidikan, dan fungsi yang lainnya Bapak Ibu. Kita lanjut.
Sesuai dengan standar kompetensi teknis yang masih berlaku sampai saat ini, ada 2 bagian tadi Bapak Ibu ya, untuk jenjang keterampilan dan untuk jenjang keahlian. Untuk fungsi penilaian itu ada untuk yang terampil ya, ada 6 unit kompetensi, kemudian untuk pemeriksaan ada 8 unit kompetensi, pengujian ada 10 unit kompetensi, untuk keterampilan ada 3 unit kompetensi untuk fungsi penyuluhan, kemudian untuk fungsi penyidikan ada 2 unit kompetensi. Kemudian di fungsi untuk jenjang keahlian, untuk di fungsi penilaian itu ada 20 unit kompetensi, dan standarisasi ada 9 unit kompetensi, penyidikan 5 unit kompetensi, pemeriksaan ada 16 unit kompetensi, kemudian untuk pengujian ada 20 unit kompetensi, untuk penyuluhan dan KIE ada 14 unit kompetensi. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, apakah misalnya saya di fungsi pengujian, apakah 20 unit kompetensi ini harus saya kuasai? Jadi tidak ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu sekarang di fungsi pengujian kimia di jenjang ahli pertama, itu hanya kalau misalnya kita mengacu ke standar kompetensi itu, hanya ada 4 unit kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi untuk 20 unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi keseluruhan mulai dari jenjang ahli pertama sampai jenjang ahli utama. Kemudian kalau unit kompetensinya tadi apa ya? Itu ada 5 tadi ya. Mulai dari memahami Renstra, kemudian memahami peraturan perundang-undangan, kemudian memahami sistem manajemen mutu, memahami komunikasi risiko di bidang obat dan makanan, kemudian yang terakhir itu adalah memahami sistem informasi dan teknologi. Jika Bapak Ibu sekalian pernah melihat, saya contohkan satu untuk peraturan Kepala Badan POM tentang standar kompetensi teknis untuk jenjang keahlian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat pada 1 unit kompetensi ada beberapa bagian yang terdiri dari judul unit kompetensinya apa, kemudian ada deskripsi unit kompetensi, kemudian ada elemen kompetensi, kemudian ada kriteria untuk kerja, ada batasan variabel, dan tentu saja di poin terakhir itu ada namanya panduan untuk penilaian. Nah, yang di kotak biru ini misalnya, ini judulnya melakukan pemeriksaan sarana distribusi untuk tingkat kesulitan 2. Berarti ini di fungsi pemeriksaan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat deskripsi unit ini. Ini menjelaskan dari judul unitnya ya. Unit ini mencakup pengetahuan keterampilan, kompetensi dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan tingkat kesulitan 2. Kemudian di dalam unit kompetensi ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat elemen kompetensi, unit kompetensi, dan kriteria unjuk kerja ya. Kalau deskripsi unit kompetensi ini merupakan kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi. Kemudian untuk kotak berikutnya ada poin elemen kompetensi ini. Kalau untuk elemen kompetensi ini merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas, berarti ini ada tugas-tugas detail apa sih yang harus dikerjakan supaya unit kompetensi tersebut bisa tercapai. Nah, untuk elemen kompetensi ini ditulis menggunakan kalimat aktif, dan setiap unit kompetensi dapat terdiri dari paling sedikit 2 elemen kompetensi. Kemudian nanti di kotak sebelah kanan akan muncul kriteria unjuk kerja. Kalau kriteria unjuk kerja ini merupakan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan, memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kalau untuk kriteria untuk unjuk kerja ini harus mencerminkan aktivitas ya Bapak Ibu ya, yang menggambarkan
tiga aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan. Jadi ada unsur pengetahuannya, ada unsur keterampilannya, dan juga ada unsur sikap kerjanya. Kemudian di dalam unit kompetensi tersebut ada batasan variabel. Kalau disebutkan batasan variabel itu sebenarnya menjelaskan secara detail ya konteks variabel untuk memperjelas tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu dan kondisi lainnya dalam melaksanakan tugas. Kemudian nanti kita juga bisa melihat peralatan dan perlengkapan apa yang diperlukan dalam melaksanakan unit kompetensi tersebut. Kemudian nanti juga kita bisa melihat peraturan atau standar norma apa yang kita perlukan yang mendukung dalam pelaksanaan unit kompetensi tersebut. Kita lanjut ke Bapak Ibu ya. Untuk metode penilaian kompetensi ini ada dua jenis, metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung itu ada observasi proses kerja, demonstrasi kerja, dan observasi hasil. Kemudian untuk metode langsung ada dokumen portofolio, tes tertulis, dan untuk tes lisan. Dan untuk pemetaan kali ini yang akan kita lakukan di Balai Besar POM di Jakarta, kita akan melakukan metode tidak langsung dengan pengumpulan portofolio dan melakukan tes tertulis. Tes lisannya tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk hasilnya dinyatakan kompeten dan diberikan sertifikat kompetensi teknis PFM jika lulus penilaian kompetensi. Untuk umumnya nilainya 75, sudah lulus Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk kompetensi inti sesuai fungsinya itu nilai minimalnya harus memenuhi nilai 70. Kemudian Bapak Ibu, dari penilaian kompetensi teknis yang sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, pasti ada hasil penilaian kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Namun belum bisa difasilitasi pada aplikasi CSN seperti penilaian kompetensi manajemen. Bapak Ibu yang ingin di feedback hasil atau ingin mengetahui profil kompetensi teknisnya, bisa mengirimkan email Bapak Ibu lewat alamat link berikut, nanti mengirimkan nama, nanti akan kami email sesuai dengan email yang sudah disubmit oleh Bapak Ibu. Permintaan untuk mengakses profil kompetensi ini dapat disampaikan pada bit.ly profil teknis Bapak Ibu dengan mengirimkan alamat email ya. Alamat email berupa Gmail ya Bapak Ibu. Jika kami sudah menerima emailnya, nanti kami akan share penilaian profil kompetensi teknis dari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lewat email yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Nah, bentuk tampilannya nanti seperti ini ya Bapak Ibu, ada bentuk PDF. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Wina untuk tindak lanjut hasil penilaian kompetensi ini. Untuk feedback-nya akan ada feedback terjadwal, bisa juga nanti feedback-nya itu sesuai dengan permintaan unit kerja. Kemudian nanti setelah ada kelihatan gap dari profil penilaian kompetensinya, kemudian nanti itu bermanfaat untuk pengembangan kompetensi masing-masing pegawai. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wina, bisa dengan melakukan pelatihan mandiri, dengan mengakses IDEA, Cipandei, atau jurnal, kemudian bisa juga sebagai dasar untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau PPSDM atau unit lain yang mengadakan. Kemudian juga untuk pengembangan kompetensinya bisa dilakukan bersama atasan untuk melakukan coaching, mentoring selama penugasan. Bapak Ibu mohon maaf sesuai dengan surat yang kami sampaikan di jadwal yang sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian, mungkin ya ada perubahan di jadwal. Sebelumnya kami sampaikan untuk pendaftaran di aplikasi itu sampai tanggal 15 ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ujiannya sudah akan kita lakukan tanggal 14 sudah ujian tulis ya Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran di aplikasinya itu terakhir di hari Minggu sampai tanggal 13 Februari, kami tunggu sampai jam 10 malam nggak apa-apa Bapak Ibu untuk pendaftaran ya. Kemudian nanti tanggal 14 kita akan ujian luring di balai. Untuk yang teknis kita akan mulai jam 1:30 siang Bapak Ibu. Kemudian untuk upload portofolio kami berikan waktu sampai tanggal
15 Februari. Karena kita akan melakukan wawancara untuk konfirmasi portofolionya itu tanggal 17 sampai tanggal 18 untuk yang teknis Bapak Ibu. Ini nanti saya kirim di grup juga Bapak Ibu ya untuk reminder jadwalnya. Maaf Bu Bintang, tadi Iya Ibu silakan. tesnya luring ya? Iya Ibu, luring Bu. Berarti di kantor ya? Iya Ibu. Bagaimana dengan kebijakan 10%? Karena kami ada kebijakan harus swab antigen dulu dari kepala balai sebelum masuk kantor. Itu bagaimana? Tapi takutnya ada beberapa nanti yang terkonfirmasi karena sudah banyak juga yang terkonfirmasi positif. Ini seperti ini bagaimana ya Bu Bintang? Baik Bu, ini memang masih perencanaan awal Bu, memang direncanakan akan luring Bu, karena ada penginstalan aplikasi juga yang ujiannya nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh Mbak Rani. Kita takutnya kalau akan dilaksanakan online, jadi kalau ada yang kendala dengan aplikasi itu bisa langsung kami bantu Bu. Pertimbangannya seperti itu. Namun karena memang kondisi di Jakarta sekarang juga kasus Omikronnya lagi tinggi Bu ya, nanti untuk kebijakannya nanti akan kami info lagi untuk detailnya nanti di WA Group ya Bu ya. Oke, Karena kami juga mempertimbangkan kesehatan Bapak Ibu sekalian juga, Bu. Kemudian, itu paparan dari saya, Bu, terkait untuk pengantar materi terkait penilaian kompetensi teknis. Untuk detail penggunaan aplikasi penilaian kompetensi teknis akan dilanjutkan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak Rani. Baik, terima kasih Bu. Izin saya akan membacakan panduan ujian tertulis teknis. Saya izin share screen. Nah, ini saya akan membacakan atau menyampaikan tata cara pelaksanaan ujian tertulis teknis, di mana untuk teknis ini ditujukan bagi Bapak Ibu yang saat ini menduduki jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan. Namun untuk ujian tertulis ini agak sedikit berbeda dengan ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran, karena kalau pendaftaran Bapak Ibu bisa langsung mengakses link di penkomtek.go.id dan mengikuti petunjuk pendaftaran sesuai yang terlampir di surat. Sedangkan untuk pelaksanaan ujian tertulis ini ada aplikasi tambahan yang wajib Bapak Ibu download ke PC ataupun laptop yang nantinya akan digunakan ketika pelaksanaan ujian tertulis teknis. Nah, ini ada spesifikasi perangkat untuk dapat menjalankan, mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya untuk aplikasinya namanya Safe Exam Browser. Dan untuk dapat menjalankan aplikasi Safe Exam Browser ini terdapat beberapa minimum yang harus dipenuhi oleh PC ataupun laptop Bapak Ibu. Nah, ini nanti panduannya akan kami share juga di grup. Jadi Bapak Ibu dapat membaca dengan detail ya persyaratan ataupun spesifikasi yang diperlukan untuk PC ataupun laptop yang digunakan nanti pada saat ujian tertulis teknis. Nah, berikut tata cara pelaksanaan ujian tertulis teknis. Untuk langkah yang pertama, Bapak Ibu wajib mendownload aplikasi yang dibutuhkan dengan mengklik menu di bawah ini, yang kotak biru Exam Browser ini boleh nanti langsung diketik dan Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasinya. Kemudian langkah yang berikutnya, install Exam Browser dengan mengklik exambrowser.x yang telah di-download sebelumnya hingga muncul tampilan seperti di bawah. Jadi tadi ketika sudah selesai mendownload Exam Browser-nya dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti di layar ini Bapak Ibu. Save Exam Browser. Kemudian langkah berikutnya, Bapak Ibu dapat mengklik I agree to the listen term and condition. Ini di checklist atau dicentang, kemudian klik install. Nah, setelah diklik install, nanti akan muncul tampilan seperti berikut lagi. Ini diklik yes. Klik tunggu hingga prosesnya selesai. Nanti prosesnya ini yang tanda hijau ini akan full sampai ke kanan Bapak Ibu. Kemudian apabila prosesnya selesai, maka silakan mengklik close.
Lalu installation successfully complete. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil menginstal aplikasi dari Safe Exam Browser ini. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengklik file kedua itu ada apotek.sep, di mana link apotek ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu pada hari H sebelum pelaksanaan ujian tertulis. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu mengakses atau membuka link di website ataupun Penkomtek. Jadi langsung membuka link file apotek ini, maka nanti tampilannya akan sama seperti ketika Bapak Ibu mendaftar, itu akan muncul beranda aplikasi penilaian kompetensi teknis atau apotek. Jadi tidak perlu mengakses lewat web, tapi sudah menggunakan file yang nanti akan kami bagikan, seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu dapat mengklik login, ini di bagian kanan atas, sama seperti mendaftar juga, mengklik login. Kemudian untuk masuk ke akun Bapak Ibu dapat menggunakan NIP untuk username dan password-nya. Jadi nanti untuk masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing itu dapat menggunakan NIP atau nomor induk pegawai ini untuk username dan password-nya. Ini yang ada tanda panah hijau ke bawah. Di sebelah kiri ini adalah username, kemudian di sebelah kanan ini adalah password. Ini sama-sama NIP masing-masing Bapak Ibu. Kemudian memasukkan CAPTCHA sesuai yang tertampil nanti di laptop ataupun PC Bapak Ibu. Kemudian CAPTCHA-nya dituliskan di sebelah kanan, di tanda panah kuning ini. Lalu selanjutnya klik sign in. Nanti setelah diklik sign in, maka akan muncul akun Bapak Ibu masing-masing. Di sebelah kanan nanti akan ada nama Bapak Ibu. Kemudian di akun Bapak Ibu ini ada beberapa fitur yang ada di menu uji di aplikasi penilaian kompetensi teknis. Ini ada beranda, ada form pendaftaran 01, kemudian ada form pendaftaran 02, uji kompetensi, dan formulir assessment. Nah, nanti yang diklik adalah menu uji kompetensi. Ketika diklik menu uji kompetensi, nanti akan muncul tampilan tabel ujian online Bapak Ibu. Jadi ini memang harus melakukan pendaftaran ya Bapak Ibu, baru akan muncul tabel ujian online. Karena kalau tidak melakukan pendaftaran, ini tidak akan muncul. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, ada tombol lakukan ujian online di sebelah kanan. Nah, ketika sudah diklik tombol lakukan ujian online, akan ada permintaan PIN. Nah, di mana PIN ini nanti akan kami share juga pada saat hari H sebelum pelaksanaan ujian tertulis. Nah, ketika sudah dimasukkan PIN, lalu klik lakukan ujian online. Nanti setelah itu akan langsung muncul soal yang akan Bapak Ibu kerjakan. Namun sebelumnya, nah ini untuk tampilan ahli, sebelumnya Bapak dan Ibu dimohon untuk memastikan nama dan NIP-nya sudah sesuai. Ini di sebelah kiri atas ada NIP peserta, nama, tanggal ujian, serta waktu ujian yang tersisa. Jadi ini bisa diperhatikan nanti di bagian atas setiap waktu ujian yang tersisa. Kemudian di scroll ke bawah itu akan langsung muncul soalnya Bapak Ibu. Untuk ahli sendiri itu waktu ujiannya adalah 2 jam. Nah, di bawahnya ini nanti akan ada pertanyaan di sebelah kiri, kemudian ada kolom jawab. Bapak Ibu dapat menuliskan jawabannya di kolom jawab. Kemudian jangan lupa untuk mengklik save atau simpan di bagian bawah. Nah, ini diklik save dan lanjutkan, pastikan muncul notifikasi atau pop-up successfully. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu setiap kali menuliskan jawaban itu mengklik save, nanti setelah lanjut dan menuliskan jawaban diklik save lagi, itu untuk meminimalisir jika kemungkinan nanti di tengah-tengah ujian ada error ataupun terkendala jaringan, jadi jawaban Bapak dan Ibu itu tetap akan tersimpan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tampilan terampil, ini kurang lebih sama Bapak Ibu. Di bagian kiri atas ini ada nama, NIP, ada tanggal ujian, dan waktu ujian yang tersisa. Untuk terampil itu waktunya 1 jam, kalau ahli tadi 2 jam, untuk terampil itu 1 jam. Kemudian untuk terampil sendiri itu soal yang muncul adalah pilihan berganda Bapak Ibu. Karena kalau esai itu tadi yang muncul adalah soal esai. Nah, kalau terampil dia pilihan berganda, nanti di sebelah kiri ini ada pertanyaan, kemudian ada opsi jawaban
A, B, C, D, dan E, lalu ada kolom jawab. Di sini nanti boleh dipilih jawaban Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sama, nanti tetap mengklik save ataupun simpan di bagian bawah ini agar jawaban Bapak Ibu tetap tersimpan. Kemudian, nah ini masih tampilan yang sama, ini ahli. Kalau tadi itu adalah halaman yang pertama adalah soal ujian tertulis umum, Bapak Ibu jangan hanya terpaku di satu halaman, karena masih ada halaman berikutnya, yaitu soal tertulis inti. Ini tampilannya sama seperti tadi, Bapak Ibu, ada pertanyaan dan kolom jawaban, kemudian nanti mengklik simpan ataupun save. Kemudian untuk tampilan terampil juga sama, tadi halaman pertamanya itu untuk soal umum, kemudian di halaman kedua itu ada daftar pertanyaan inti. Ini tampilannya kurang lebih sama Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau sudah selesai tadi untuk mengerjakan soal umum dan inti, apabila masih ada waktu, namun Bapak Ibu masih ingin ngecek kembali gitu jawaban yang sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengklik kembali untuk memastikan jawaban-jawaban yang sebelumnya. Namun apabila Bapak dan Ibu sudah yakin dengan jawabannya, boleh langsung klik kirim. Ketika diklik kirim, ini dipastikan muncul pop-up successfully, seperti di atas ini. Nah, namun apabila waktunya sudah habis, tapi Bapak Ibu belum sempat mengklik kirim, itu aplikasi akan otomatis tertutup, namun untuk jawabannya itu dipastikan sudah tersimpan Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan terkait tata cara penilaian kompetensi Mbak tanya teknis. Mbak, itu Ya. tadi kalau yang pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau Mbak keburu waktunya habis, kita belum sempat klik kirim, itu sudah otomatis bisa tersimpan ya? Iya, betul Bu. Jadi kalau makasih. waktunya sudah habis, dia otomatis tertutup, tapi jawabannya itu sudah masuk. Namun dengan catatan tetap mengklik simpan ya Bu ya, selama mengerjakan setiap soal tetap diklik klik save simpan ataupun ya? simpan. Iya Bu, tapi sebenarnya sih itu sudah masuk, cuman simpan ini kan untuk memastikan nanti siapa tahu error atau ada kendala jaringan itu dia dipastikan tetap tersimpan seperti itu Bu. Klik simpan itu hanya sekali kah? Berkali-kali Bu, jadi setiap nulis jawaban nomor 1 diklik simpan, nulis jawaban yang berikutnya yang nomor 2 diklik simpan lagi dan begitu selanjutnya Bu. Oh ya, sekali juga bisa kan kalau terakhir aja? Atau Kalau memang bisa harus simpan berkali-kali Bu, gitu. harus berkali-kali, jadi setiap satu soal disimpan. Oh ada tulisan simpannya ya di setiap soal? Iya, ada di paling bawah dia Bu. Oh ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Wina. Baik, demikian pemaparan dari materi maupun pengisian dari aplikasi untuk pemetaan manajerial dan teknis. Sebelumnya, Bapak dan Ibu mungkin yang belum melakukan absensi, bisa melakukan absensi dengan link yang sudah saya share di chat ya Bapak dan Ibu, untuk absensi hari ini. Mungkin sambil pengisian absensi, Bapak dan Ibu ada yang masih ingin didiskusikan oleh tim manajerial dan teknis sebelum kegiatannya ditutup? Dipersilahkan Bapak dan Ibu dari Balai Besar POM Jakarta. Izin Mbak Wina. Ya Mbak. Ya, Mbak Wina izin bertanya. Ini mungkin teman-teman perlu tahu Mbak, kalau misalkan nanti di tengah-tengah pengerjaan terdapat kendala jaringan, itu harus bagaimana? Karena kan sebelumnya ada juga yang nggak boleh di-refresh ya, atau di-reload. Nah, itu mohon diinfokan Mbak, ketika nanti misalkan di tengah-tengah pengerjaan belum selesai, tapi terdapat kendala jaringan atau stuck gitu. Itu kami harus bagaimana? Kalau kendala jaringan, usahakan mungkin kalau misalnya WiFi dari kantor memang agak lemot, mungkin bisa tethering ya Bu ya. Tethering dari handphone biasanya juga bisa. Maksudnya mengantisipasi kalau WiFi dari kantornya down gitu ketika dipakai bersama-sama. Kalau untuk di-refresh mungkin tidak berpengaruh ya Pak, itu untuk psikotes ya? Mungkin bisa dikonfirmasi Pak. Ya. Iya Mbak Wina. Iya betul, jadi kalau untuk yang di-refresh, kalau untuk yang pena temanku tidak ada masalah kalau ingin nge-refresh ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi kalau semuanya hilang koneksi atau hilang jaringan, ini
silakan ada backup plan, maksudnya jadi kalau misalnya pakai WiFi ternyata memang lemot atau nggak bisa, mungkin bisa pakai tethering. Karena ada beberapa kasus yang waktunya tetap berjalan gitu. Jadi untuk meminimalisir aja Bapak Ibu supaya tidak apa namanya istilahnya kehilangan waktu gitu ya. Jadi pastikan aja internet Bapak Ibu lancar dan kuat jaringannya begitu. Baik, Mbak. Berarti tetap tersimpan ya, Mbak, kalau misalnya pena temanku yang udah di-refresh gitu, maksudnya jawaban yang sebelumnya kita itu masih bisa ya? Ya, Nggak hilang gitu masih ya? kesimpan kok Mbak. Ya. Jadi Terima secara kasih, Mbak. otomatis dia menyimpan berkala gitu Mbak. Kalau udah diklik. Baik, makasih Mbak Fani. Terus ini kalau misalkan sekarang diklik mencoba, berarti udah mulai ini ya Mbak, ujian ya? Yang tadi kan contohnya Mbak Wina, klik di pena temanku itu karena tadi Mbak Wina pakai dummy ya, misalnya di akun masing-masing ini sudah bisa coba kuis sekarang, artinya berarti sudah diisi sekarang gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk mencoba kuis sekarang, silakan Bapak Ibu bisa coba, bisa itu emang saya buat untuk apa namanya membantu Bapak Ibu supaya lebih familiar dengan bagaimana sih tata letak atau mungkin bagaimana sih isian dari pena temanku begitu. Jadi ketika besok Bapak Ibu sudah menghadapi ujian yang sebenarnya, Bapak Ibu sudah lebih merasa familiar gitu sih Mbak. Jadi silakan bisa dimencoba kuis sekarang kalau bagi Bapak Ibu yang sudah bisa login ya. Kalau yang ada kendala dalam login atau mungkin ada namanya yang kurang tepat, bisa dituliskan di grup nanti biar saya tindak lanjuti begitu ya Mbak ya. Baik, makasih Mbak Khairus. Mungkin ada yang masih harus dikonfirmasi mungkin dari Bapak dan Ibu untuk kita sharing informasinya. Oke, jadi pena temanku bisa diuji coba ya, Fa ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan NIP-nya Bapak dan Ibu di link pena teman. Iya, bisa dicoba di pena temanku langsung. Dibagi 2 room, jadi Bapak dan Ibu yang non-talent pool nanti akan mengerjakan tes kompetensi, mungkin di main room, nanti yang talent pool, koordinator dan subkoordinator nanti diarahkan ke breakout room. Nanti ada masing-masing tiap room nanti akan didampingi oleh kami. Seperti itu untuk tanggal 14 implementasinya. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin Mbak Wina, mungkin usul ya Mbak ya terkait tadi rencana luring. Jika memungkinkan, mungkin bisa ditades dulu gitu Mbak di Zoom untuk memastikan aplikasinya tadi sudah bisa di-download dengan benar gitu oleh masing-masing pegawai. Karena jika pun kondisinya tidak sedang tinggi pandeminya seperti ini, di ruang rapat pun juga tidak mungkin kan gitu Mbak untuk bisa ujian bersama begitu di satu tempat kecuali di ruangan masing-masing. Tapi kan itu artinya sebetulnya bisa juga dikerjakan dari rumah saja gitu Mbak secara online. Begitu ya Mbak. Mungkin usul demikian dari mungkin ada waktunya sebelum tanggal 14 itu dilaksanakan yang tadi pemetaan teknisnya ya Bu Bintang Mbak Rani. Kalau untuk manajerial tanggal 14 memang melalui Zoom semua Ibu. Jadi silakan memposisikan diri tempatnya ya. Misalnya kalau ada ruangan yang memang nyaman silakan di sana. Misalnya ke kondisinya WFH silakan. Dan mungkin ada beberapa yang tubel kalau saya lihat di keterangannya. Mungkin bisa di rumah gitu dilakukan pengisiannya seperti itu. Kalau misalnya yang tebal-tebal biasanya sih dimasukinnya kalau saya lihat di klasifikasinya di yang menjawab pertanyaan pilihan ganda jadi tidak terlalu banyak makan waktu seperti itu sih Bu. Mungkin yang tadi ya Mbak ya yang teknis ya mungkin Bu Bintang. Ya Mbak Bintang. Ya. Baik Bu, nanti kita diskusi dulu Bu ya dalam tim sebaiknya seperti apa. Atau coba Rani, ini kan baru ya kita coba di tahun ini ya, yang dengan sistem ini di Palangkaraya dan Semarang. Nah, apakah ada kendala teknis yang cukup berarti Ran untuk penginstalan atau penggunaan aplikasi ini yang dialami oleh peserta atau gimana Ran?
Kemarin, pelaksanaan Semarang sih alhamdulillah lancar, Mbak, nggak ada kendala yang berarti. Cuman karena ini aplikasinya baru dan, apa ya, ketika nanti mengakses apoteknya itu, memerlukan password lagi di akhir, kalau untuk, keluar dari aplikasi apotek. Jadi kan emang didesain supaya, tidak bisa mengakses, file atau, web yang lain gitu selain apotek. Nah, takutnya nanti ada kebingungan, tapi mungkin kalau online, mungkin bisa, tapi diharapkan, bisa itu juga susah sih kalau dibuat satu ruangan ya, Mbak, ya. Soalnya kalau satu ruangan kan bisa memastikan nih kalau dia, pakainya apotek SEP yang kita kasih, yang kita berikan gitu. Ya betul. Nah Jadi ini kapasitas kita dengan layout ujian itu paling banyak juga hanya 30 orang di kondisi nyaman. Maksudnya meja tersedia luasannya cukup gitu, Mbak. Tapi kalau kalau ini kan jumlah peserta teknisnya lumayan banyak ya, Mbak, ya? Untuk Sekitar 54, Bu. ya sekitar 54. Itu juga tidak memungkinkan kalau di luring di kantor begitu, Bu. izin Bu, kalau kemarin di Semarang itu kita bagi jadi 2 sesi Bu, karena memang kemarin pesertanya juga lumayan banyak ya, ada 70-an, jadi kita bagi 2 sesi, dari jam 8 sampai jam 10, terus sesi berikutnya jam 10 sampai jam 12. Oh, Kalau baik. dibikin 2 sesi memungkinkan ya? Masih bisa kalau 2 sesi, Mbak Rani. Jadi nanti masing-masing 25-an ya, satu sesi. Tapi Hanya pagi itu, kan, Mbak, karena ya Bu, izin, tapi pagi kan juga ada yang sama school. manajerial. Iya, berarti nanti siangnya Bu, siangnya dibagi 2 sesi mungkin jam 1 sampai jam 3. Kemudian ya tapi sore banget ya, Mbak. Kalau bisa online gitu, Mbak, kita masih ke arah sana gitu, Mbak Rani. Ya, tadi saya kepikiran kalaupun online kan itu tetap harus satu layar gitu Bu, karena kan nanti akan dipastikan ini udah menggunakan SEP yang kita berikan atau enggak gitu. Tapi kan kalau untuk satu layar pasti harus satu ruangan juga gitu kan Bu. Nah, tapi kalau Satu misalkan mau layar dibuat masing-masing Boleh nanti usul gantian nggak? share screen gimana, Boleh Mbak? usul nggak Bu Bintang dan Bu Rani dari PPSDM? Kalau Iya, boleh. melihat kondisi yang sekarang, kondisi yang lagi tinggi angka Omikron, saya juga nggak yakin di kantor juga mungkin banyak yang terkonfirmasi positif ya. Boleh nggak dibagi 3 sesi aja, nggak dipaksain tanggal 14 semua gitu. Jadi bagi 3 sesi 50 kan orangnya terbatas, jadi kita pun jumlah ke kantor nanti kita nggak kena gerbek sama itu, sama pansus yang lingkungan karena kan jumlah kantor kan dibatasi sekarang dengan PPKM level 3. Boleh usul seperti itu tidak Bu Rani, Bu Bintang? Jadi dibagi 3 saja. Jadi yang kalaupun harus memang luring ke kantor, jadi nggak terlalu banyak gitu. Kita juga nggak tahu kondisi masing-masing masalahnya. Iya, baik Bu. Terima kasih usulannya. Mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut dulu ke tim PPSDM ya, Mbak Bintang. Ya. Nanti kita akan informasikan kejelasan nanti lebih dipastikan ke grup aja ya Bu ya, ke WA grup nanti disampaikan. Usul Mbak Rani, saya Reti. Ya baik Bu Reti, gimana Iya, Bu? Mungkin ini saat yang tepat buat PPSDM untuk menguji apakah tools ini bisa dipakai luring dan daring kalau menurut saya. Jadi saya sih prefernya tidak dipaksakan luring karena kan sesuai dengan SE dari pusat barusan beberapa waktu kemarin kan juga 10% hanya maksimal. Kalau dari pegawai Jakarta sekitar 160, 10% itu hanya 16 kalau kita mau strict ke aturan seperti itu. Jadi mungkin pemikiran saya adalah ya ini saatnya untuk PPSDM menguji toolsnya bisa digunakan di segala situasi seperti itu karena kita kan nggak tahu pandemi ini mau selesai sampai kapan. Begitu sih menurut saya. Terima kasih. Baik Bu Reti, terima kasih Bu masukannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani, diskusi kita pada siang hari ini akan disampaikan ke atasan ya Bu ya. Kami juga tidak mau merugikan Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan tingginya kasus Omikron seperti saat ini Bapak Ibu ya. Kami infokan segera nanti di grup untuk pembagian jadwalnya seperti apa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bintang.
Oh ya Bu, sesuai dengan komunikasi kita juga nanti kami akan sampaikan karena ada beberapa teman-teman yang sedang cuti dan juga ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan karena ada kegiatan G20 nih Bu. Nanti kami akan sampaikan ya Bu. Ya baik Bu Astrada, kami tunggu informasinya Bu ya, apakah Ya. akan diikutkan dengan batch balai yang lain atau untuk balai DKI akan kita agendakan secepatnya setelah Bapak Ibu selesai penugasan atau setelah cutinya selesai ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Mbak, kalau bisa ikut masuk school-nya di tanggal 14, tapi di teknisnya tidak bisa, bagaimana ya? Atau harus satu seri, jadi kalau misalkan memang tidak bisa teknisnya, berarti masuk school-nya juga ditunda saja, atau bagaimana, Bu? Bagaimana Mbak Win? Kalau teknis nggak masalah sih Bu, nggak harus bareng dengan manajerial. Oh ya, baik. Ya. Karena ini beberapa jadwalnya yang masih agak bentrok itu di penilaian teknisnya sih, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Izin Bapak Ibu dari PPSDM, saya Aam, izin bertanya. Memberikan usulan, ya, terkait tadi aplikasi yang harus diinstal ya, bagaimana kalau dimulai dari sekarang, jadi jangan dadakan di Senin pagi atau Senin sebelum pemetaannya. Nanti kalau misalkan dari sekarang kan ketika ada Bapak Ibu yang terkendala bisa didiskusikan di grup. Jadi ketika nanti memulai pekerjaan atau ujiannya atau tugasnya itu sudah siap semua. Mungkin seperti itu usulan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Bu Aam, kalau untuk aplikasi Save Exam Browser-nya sudah bisa di-download dan diinstal dari sekarang. Namun untuk file apotek itu memang harus nanti, karena itu nanti kalau dibuka Bapak Ibu akan bingung gitu, nggak bisa keluar lagi dari situ. Dan password-nya akan kami berikan nanti setelah pelaksanaan ujian tulis. Jadi untuk saat ini boleh diinstal dulu mungkin yang exam browser ya Bu Aam dan Bapak Ibu lainnya. Kalau untuk apotek nanti dia hanya file aja kok Bu, nanti tinggal di-download dan dibuka itu langsung muncul apotek seperti itu. Baik, terima kasih. Izin Bu, tadi melanjutkan pertanyaan Bu Aam, apakah ada akun apotek dummy-nya gitu yang bisa dicoba juga? Jadi bisa langsung disandingkan nih pakai Save Exam Browser, kemudian pakai apotek. Jadi nanti begitu Senin tadi seperti yang sampaikan, yang tadi saya sampaikan di usulan tadi, mungkin bisa kalau internal sih nanti kita juga akan upayakan ada desk gitu Bu Rani. Jadi nanti untuk melihat teman-teman sudah semuanya kah gitu, karena kan kita bisa lihat juga ya Bu, kalau kita Zoom bareng nih, nanti kita tinggal masing-masing gantian share screen nih, kendalanya di mana. Nah, kalau memang ada akun dummy apotek yang memang bisa dipakai dulu, itu juga sangat memudahkan kami nih nanti Bu, kalau ternyata kita akan melaksanakannya secara daring gitu Bu Rani, mungkin ya. Ya, izin Bu, kalau akun dummy sih kita memang tidak menyediakan ya Bu ya. Karena ini dia hanya tampilan beranda dan yang dibuka nanti adalah akun Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi bukan terkendala di akunnya tapi di apoteknya gitu. Jadi nanti kalau udah akses apotek SAP-nya itu tidak bisa keluar dari beranda itu gitu. Harus ada password yang kami berikan. Kalau untuk uji coba apotek mungkin bisa melalui link penkomtek.go.id saja Bu ketika mendaftar. Nah, di situ mungkin kalau untuk uji coba mendaftar kan sama gitu. Tapi kalau untuk akun dummy uji cobanya memang tidak ada Bu Astrada. Seperti itu Bu. Ya, baik, dari Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang terkendala untuk login ke Pena Temanku. Mungkin ada kesalahan ketika mentransfer data ke aplikasi. Mohon dikonfirmasi di WA Group ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa di list siapa saja yang terkendala, mungkin kenapa tidak bisa masuk, atau mungkin ketika masuk NIP-nya salah, seperti itu, supaya kami bisa menindaklanjuti untuk perbaikan ke aplikasinya. Bisa didata di WA Group yang terkendala login, yang invalid login, yang tidak bisa masuk, dan juga ketika masuk mungkin ada namanya yang salah atau NIP-nya yang salah, nanti akan kami konfirmasi, sehingga di tanggal 14 nanti meminimalisir kesalahan yang ada, seperti itu. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu yang terkendala untuk login-nya di Pena Temanku bisa dikonfirmasi di WA Group Pemetaan Jakarta. Terima kasih.
Mungkin dari Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin didiskusikan sebelum kegiatannya kami tutup untuk sosialisasi? Mbak, yang saya kan nyoba pena temanku ya, Pak itu. Pertanyaannya cuma 3 itu aja ya, Mbak? Oke, Bu. Ada 3 ya. pertanyaannya cuma 3 aja ya, cuma nama, terus apa itu, jabatan itu doang ya? Apa ada Iya, yang lain? betul. Iya, betul, Ibu. Untuk Oh, percobaannya hanya itu saja. 3 itu. Jadi Oh, baik. tidak Habis akan diberikan contoh waktunya kan soalnya ya, Bu. Mohon maaf, Bu. ya, soalnya waktunya kan 1 jam, saya pikir apa ini selesai di sini atau bagaimana? Iya, makasih, Mbak. Baik, sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan untuk Bapak dan Ibu, peserta dari manajerial dan teknis. Baik, jika tidak ada, nanti jika Babina? ada yang ingin, ya silakan. Mau menjawab yang pertanyaan di chat yang Bu Mega ya. Seharusnya namanya nama lengkap, Bu. Jadi kalau memang namanya ada yang kurang, silakan diinfo di grup biar nanti saya edit ya, Bu. Mohon maaf kemarin mungkin ada kesalahan dalam formulanya gitu. Begitu ya, Bu Mega. Nanti silakan bisa Bapak Ibu juga yang lain mungkin ada kesalahan dalam namanya atau mungkin namanya kurang lengkap, bisa diisikan di data, di list, di grup supaya saya nanti bisa perbaiki begitu. Terima kasih. Silakan Mbak Bina. Baik, terima kasih teman-teman dari tim manajerial dan teknis untuk pemaparan materinya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk keikutsertanya dalam sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman ketika nanti mengerjakan di kegiatan pemetaan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Dan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali. Diperkenankan untuk meninggalkan meeting Zoom dan kita bertemu di tanggal 14 untuk kegiatan pemetaan kompetensi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.